Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya akan membahas mengenai topik-topik yaitu seputar loudspeaker atau istilahnya disebut dengan speaker ya. Jadi kita akan membahas mengenai topik speaker. Tentunya saat ini sudah mayoritas teman-teman semua mengenal produk ini dan juga sudah menggunakannya dalam rental sehari-hari walaupun saat ini sedang ada wabah corona ya. Jadi saat ini kita tidak dapat keluar rumah ataupun main, dalam arti kita bekerja dalam suatu event. Saat ini memang dihentikan semua aktivitasnya, tapi tidak berarti kita tidak bisa mengembangkan kemampuan kita supaya menjadi lebih maju lagi. Nah, semoga nantinya ini dapat diterapkan ketika live atau event-event berikutnya. Oke, untuk itu sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita simak video mengenai apa saja sih penyebab dari terbakarnya sebuah sound system. Oke, untuk itu kita simak video-video kebakaran dari sebuah speaker. Jauhin. Sejuta umat lain di sini sekarang akhirnya kau membuli. Oke, itu tadi mengenai sebuah banyak ya kejadian ternyata di Indonesia pun juga sering terjadi sebuah speaker itu kenapa terbakar. Nah, itu menjadi suatu topik yang layak untuk kita bahas. Kenapa sih dan apa sih penyebabnya? Kenapa sih speaker sering terputus atau istilahnya dengan spoolnya terbakar itu kenapa? Nah, mari kita simak. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan speaker itu terbakar. Pertama itu yang menjadi musuh terberat itu pasti yaitu sinyal DC. Itu yang sering muncul, sehingga ketika power itu sudah mengeluarkan DC maka itu akan menyebabkan terbakarnya sebuah spool di speaker. Nah, itu yang paling utama. Nah, berikutnya juga ada namanya kenapa bisa speaker itu putus, karena dia tidak sesuai dengan frekuensi kerjanya. Kedua, bisa aja faktor boxnya. Berikutnya ada misuse atau abuse. Nah, itu nanti saya jelaskan mengenai begitu. Jadi ada 4 pokok. Nah, pokok pertama misalkan kenapa DC di sebuah speaker itu bisa muncul. Oke, kita bahas langsung. Mungkin di sini sudah tampil ya apa sih yang disebut dengan tegangan DC. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi ini menjadi musuh bagi sebuah loudspeaker ya atau speaker. Di sini teman-teman bisa tahu sendiri bahwa tegangan DC itu ada muncul disebabkan oleh pertama power itu lebih kecil dari sebuah speaker. Ada yang dua, input power berlebihan sehingga peak. Nah, berikutnya input cacat. Oke, langsung nanti kita bedah satu persatu tegangan DC ini kenapa muncul di 3 permasalahan ini. Jadi kita punya topik tegangan DC, kenapa 3 ini bisa menyebabkan tegangan DC muncul dan bagaimana solusinya. Oke, yang pertama, ampli terlalu kecil dari sebuah speaker. Nah, teman-teman sering terjadi dan ini mayoritas banyak orang yang belum bisa memperhitungkan. Misalkan teman-teman punya power, misalkan punya speaker middle misalkan wattnya itu 350 8 ohm. Kalau 2 kan berarti kita harus mencarikan sebuah power. Kalau 1 unit berarti kita harus mencarikan power yang kalau untuk 8 ohm nya 350. Kalau kita main di paralel, nah maka itu kan menjadi 700 watt 4 ohm untuk 2 unit ya. Jadi kalau awal 1 unit itu 350 main di 8 ohm. Kalau 2 berarti itu nanti menjadi 700 watt di 4 ohm. Nah, harusnya carikan power yang 700 di 4 ohm dan ini sudah banyak sekali seperti itu. Nah, ketika ini power ini ternyata kurang hanya 500. Nah, ini yang menjadi repot. Repotnya kenapa? Ketika kita mengharapkan suatu speaker ini bisa bunyi powerful atau bunyi sangat kencang atau kencang lah gitu. Karena powernya terlalu kecil sehingga dia tidak
membuat speaker ini menjadi maksimal. Nah, akhirnya soundman tersebut atau yang memegang kendali di sana mengencangkan volumenya karena merasa kurang kencang. Nah, akhirnya ketika sinyal sudah kencang, yang terjadi apa? Power menjadi klip karena dia sudah dayanya untuk mensuplai ke speaker ini menjadi kurang. Loh, kenapa demikian? Oke, coba saya gambarkan di sini ya, teman-teman. Saya punya sebuah misalkan sinyal. Saya gambar misalkan ini gelombang AC ya. Jadi saya gambar seperti ini. Nah, ini AC. Harusnya gelombangnya itu harus konstan seperti ini. Jadi dia harus disuplai seperti ini. Jangan sampai ada sinyal DC yang keluar. Nah, kenapa kalau DC keluar? Nah, saya gambarkan seperti ini. Kalau DC nanti keluar, itu jadinya dia tuh datar seperti ini. Nah, atau steady ya. Ini yang berbahaya. Sinyal di sinilah yang menyebabkan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sinyal di sini yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan sebuah speaker, dan ini kalau berkelanjutan secara terus-menerus, nah ini yang menyebabkan sebuah speaker ini menjadi putus, atau terbakar konusnya. Itu penyebabnya. Jadi tegangan DC-nya muncul sehingga lama-kelamaan dan itu menjadi konstan. Jadi keluar DC-nya terus, dibiarkan karena volume di-adjust kencang terus. Akhirnya apa? Spool ini menjadi panas. Panas lama-lama menjadi putus. Nah, itu penyebabnya. Nah, terus bagaimana supaya solusinya? Nah, tentu kita sudah tahu permasalahannya. Permasalahannya watt kurang. Solusinya bagaimana? Pertama, teman-teman harus mengganti power ini menjadi lebih besar. Jadi harus dicarikan sesuai dengan wattnya speaker supaya speaker bisa bunyi secara maksimal. Wah, mahal mas, saya sudah pakai speaker mahal tapi power saya masih, udah ganti powernya. Betul, solusinya seperti ini. Ternyata wah, saya sudah pakai power bell up merek ini sudah bagus gitu, tapi speaker saya biasa gini. Nah, ya udah ganti speakernya aja yang wattnya lebih kecil. Nah, seperti itu menjadi solusinya. Atau terus dengan sangat terpaksa, saya sudah tidak ada modal mas, ya udah gunakan limiter kalian. Jadi teman-teman bisa menggunakan limiter. Limiternya di set supaya power itu tidak sampai klip. Ya udah, dengan konsekuensinya apa? Ya udah, ini maksimalnya speaker dan maksimalnya power mampunya segini. Kalau dipaksa ya pasti akan putus lagi gitu teman-teman. Jadi solusinya untuk power yang sudah terlalu kecil ya mengganti produk, entah powernya atau speakernya menjadi lebih kecil. Kedua, setting limiternya ya supaya hasilnya menjadi maksimal. Oke, berikutnya kendala yang ada di DC, yaitu input power berlebihan. Nah, sudah banyak sekali sekarang terjadi, yaitu input power berlebihan. Mungkin teman-teman sekalian pernah nggak sih lihat power di input power sebuah power amplifier itu ternyata klipnya nyala merah biasanya, slap seret-seretnya ternyata bunyi merah seperti itu, nyala merah seperti itu. Tapi teman-teman ada yang mengabaikan, karena saya pernah sendiri melihat, wah powernya kok sampai klip-klip seperti ini dibiarkan, akhirnya pas speakernya nggak tahan lama, ya akhirnya putus, terbakar. Ada juga pernah saya nge-RTA di sound systemnya orang itu, saya tanya, loh baru saya nyalakan begini powernya udah klip. Kenapa saya cari permasalahannya itu? Ternyata sensitivity-nya belum bisa di bagian power belakangnya, sehingga dikasih input sedikit udah kenceng dan cepat sekali klip. Nah, itu seperti itu juga ada kejadian. Nah, saya tanya, apakah sering seperti ini powernya? Sering ya, kalau main ya seperti ini mas, warna merah ini sering muncul, sering. Kalau setiap live muncul, nah ini sebenarnya masalahnya udah tahu bahwa speaker ini kalau sering putus ya itu penyebabnya, tapi kadang kita tidak sadar. Nah, itu yang saat ini ayo kita mulai dengan video ini, kita harus bisa tahu bahwa itu berbahaya gitu ya, seperti itu. Walaupun saat ini sudah banyak teknologi yang disematkan dalam suatu ampli, yaitu sudah disediakan dalam suatu amplifier tersebut sudah ada limiternya, sehingga dipasok berapapun dia akan konstan maksimal segitu. Nah, karena sudah disertai dengan limiter dalam suatu produk tersebut. Oke, jadi input berlebihan itu menyebabkan sinyal yang ada di power itu juga bisa menjadi cacat, sehingga apa? Sehingga muncul lagi sinyal DC. Nah, karena sudah cacat muncul sinyal DC, DC ini muncul lagi, akhirnya membakar konus lagi. Nah, itu penyebabnya. Oke, solusinya bagaimana? Kontrol input jangan sampai di sebuah power itu menjadi klip.
Jadi itu yang perlu solusinya ya gitu, harus dikontrol inputnya supaya menjadi lebih aman. Berikutnya apa? Gunakan limiter, nah, supaya menjadi aman teman-teman sekalian, tidak sampai klip. Nah itu ya solusinya untuk input power berlebihan, itu juga berbahaya dalam sebuah power. Nah berikutnya kita lihat input cacat. Nah input cacat ini menjadi suatu topik yang penting menurut saya. Karena apa? Terutama buat soundman ya, terutama jangan sampai sebuah instrumen itu cacat. Ketika instrumen itu sudah cacat atau inputnya berlebihan sehingga peak ya, itu menjadi berbahaya, juga berbahaya pada speaker seperti itu. Sudah di power speaker udah sesuai, wattnya sudah sesuai, berikutnya powernya sudah sesuai, dilanjutkan dengan sudah saya input tidak sampai cacat. Nah ternyata ini ada input cacat, misalkan DJ nyetel musiknya terlalu kencang sehingga sampai peak dalam suatu instrumen dia, sehingga input mixer masuk sudah cacat ya, kita harus tegur. Nah, atau jangan-jangan malah soundnya malah nyeti sampai dengan meter beat yang ada di suatu mixer itu menjadi tinggi sekali sehingga sinyal menjadi cacat. Nah itu bisa juga. Nah akhirnya apa yang timbul? Tegangan DC menjadi muncul. Solusinya bagaimana? Ya kita sebagai sound engineer, kita harus tahu sinyal yang bagus itu seperti apa, jangan sampai peak. Nah diusahakan input dan outputnya juga harus dikontrol. Itu solusinya. Jadi harus mengontrol input dan outputnya. Lalu bagaimana dengan nasib limiter? So, apakah aman? Ya itu mengamankan. Tapi kalau sudah sumber input itu menjadi cacat, ya itu sudah menjadi resiko lagi. Nah itulah kita harus ketika ada sesuatu yang berlebihan harus segera kita turunkan. Ketika ada sinyal cacat, jangan sampai itu cacat dan itu dibiarkan terus menerus. Nah itu menyebabkan speaker kita menjadi bisa saja menjadi hangus karena input dari sebuah instrumen ataupun dari kita memixing seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pokok kedua, yaitu mengenai penyebab utama speaker terbakar, mengenai masuk ke frekuensi respon. Jadi tadi sudah input, output sudah ya. Sekarang kita masuk ke sebuah komponen tersebut. Kita masuk ke sebuah frekuensi respon, di mana yang dapat mengaruhi itu bisa crossover dan juga bisa menjadi equalizer. Kenapa equalizer bisa mengaruhi? Ya, equalizer bisa mengaruhi menyebabkan speaker itu menjadi terbakar atau konusnya terbakar. Oke, kita masuk pertama. Ada dua ya. Jadi di topik frekuensi respon, teman-teman bisa lihat di sini. Frekuensi respon itu yang tidak sesuai bisa menyebabkan dua kemungkinan, yaitu crossover tidak sesuai sehingga speaker terbakar dan juga EQ boosting berlebihan. Oke, yang pertama kita lihat adalah crossover tidak sesuai. Kenapa crossover tidak sesuai itu menyebabkan speaker menjadi terbakar atau konusnya putus ya, ataupun terbakar. Jadi sehingga speaker tidak bunyi lagi. Teman-teman harus tahu dan mengerti bahwa setiap speaker itu punya frekuensi kerja masing-masing. Jadi misalkan teman-teman punya sepeda motor, diciptakan seperti punya kecepatan misalkan 0 sampai dengan 100. Ya udah dia dikerjakan. Kalau teman-teman paksa sampai 120 ya pasti terbakar. Nah, jadi punya range-nya masing-masing. Jadi frekuensi, misalkan saya punya sebuah sebagai contoh, gini aja dulu. Kita membahas lebih dalam dulu. Kenapa suatu pabrikan itu pasti memiliki datasheet. Datasheet itu yaitu ketika sebelum orang membeli, orang itu bisa mengetahui spesifikasinya sehingga kita mau untuk membelinya dengan dasar sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, saya ingin cari mobil, teman-teman belum tahu mobil ini larinya berapa, kecepatannya berapa. Nah teman-teman ingin tahu berapa sih besar cc mobil ini, berapa kapasitas kursinya, berapa yang ada di mobil tersebutnya. Teman tentu lihatnya di mana? Di datasheet atau dari katalog dari suatu produk tersebut, sehingga teman bisa membaca, oh begini-begini. Datasheet dalam suatu speaker fungsinya seperti itu. Sebelum teman-teman membeli atau mencoba, itu sudah teman sudah tahu, oh ternyata ringnya kerjanya di sini lah. Itu fungsinya teman-teman sebenarnya. Tapi mayoritas ketika saat ini kerja dibeli, ya dan itu tidak dibaca, akhirnya apa ya, dibuang, ya hanya menjadi suatu sampah, tumpukan sampah. Nah, harusnya itu adalah tumpukan informasi. Kenapa bahkan disediakan online? Karena apa disediakan online? Supaya sama distributornya atau pabriknya ya, supaya teman-teman sebelum membeli itu bisa membuat keputusan yang bijak. Saya membangun sistem 3-way, high, mid, low. Oke, range-nya kerjanya di berapa sekian sampai sekian. Ya udah cari yang speaker yang range-nya di sana. Misalkan aku butuh 2,5 sampai dengan 20.000. Ya udah cari yang speakernya di sana gitu loh. Jangan sampai
cari yang ternyata ini hanya bisa 2,5 sampai 16.000. Ya udah, ketika nanti teman-teman di crossover di frekuensi tersebut, ya akhirnya apa, bisa saja putus karena dia keluar dari frekuensi kerjanya. Nah, kembali lagi, belum tentu itu putus, betul, belum tentu itu putus kalau volumenya kecil. Kalau udah dicas volume dalam volume besar dan kurun waktu yang sangat lama, itu bisa menyebabkan putus. Nah, kenapa crossover point ini sangat penting sekali? Nah, itu menjadi penting. Contoh ya, saya berikan contoh. Ada suatu Twitter bekerja di frekuensi 2 kilo sampai dengan 15 kilo. Nah, ternyata teman-teman mengerjakan crossovernya teman-teman lepas. Aku nggak mau pakai crossover. Teman-teman kencengkan, ya putus. Nah, itu contohnya. Misalkan, atau crossovernya tadi bawahnya 2000. Saya pakai 1500 aja lah, biar saya pengen Twitter saya agak kasar-kasar sedikit. Bisa dalam volume kecil. Dikencangkan, putus. Mungkin saja. Nah, itu menjadi resiko teman-teman sekalian. Nah, seperti itu ya. Berikutnya subwoofer juga begitu. Ini yang kejadian sering di subwoofer. Rata-rata teman-teman sekalian itu subwoofer itu ada yang bawahnya tidak dipotong lah. Ingat teman-teman sekalian, coba teman-teman sekarang yang punya speaker subwoofer, coba lihat datasheetnya, cari di online, datasheetnya dicari. Rekomendasi pabriknya itu berapa? Misalkan pabriknya merekomendasikan 35 sampai 2000, ya sudah, minimal harus bawahnya harus dipotong segitu. Nah, itu rekomendasi pabrik sudah ngomong seperti itu. Nah, kalau nggak dipotong itu apa ya, berarti dia nyuruh sampai bunyi sampai dengan 20. Nah, itu yang namanya beresiko teman-teman. Nah, itu yang nggak boleh, harus kita potong. Misalkan bawahnya dipotong, pabrik menginginkan 35, ya udah potong di sana, itu akan menjadi aman. Nah, seperti itu teman-teman, sehingga beresiko. Apalagi kenapa sih, seperti contohnya di DLMS kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Kalau di analog bagaimana? Oke teman-teman, bisa dilihat sendiri. Di analog biasanya disediakan namanya low cut 30 Hz atau Hz. Jadi teman-teman bisa itu tombol, sehingga apa, dia memotong frekuensi rendahnya sehingga tidak menyebabkan speaker mudah terbakar. Makanya apa, ketika balapan menggunakan crossover analog dan low cut-nya tidak ditombol 30 Hz nya, ya udah pasti speaker sangat mudah sekali untuk terbakar padahal volume belum kencang. Nah, itu penyebabnya ya teman-teman, crossover tidak sesuai. Solusinya bagaimana? Solusinya silahkan teman-teman bunyikan satu speaker teman-teman kalian, misalkan subwoofer middle ya. Teman-teman jangan terlalu kencang dulu. Teman-teman silahkan RTA kalau yang punya RTA. Kalau nggak punya RTA, pakai sinyal generator, download di Play Store, banyak sekali namanya sinyal generator. Teman-teman cari kerjanya, masukkan dalam sebuah box, bunyikan dalam satu speaker itu aja. Silahkan bunyikan dari frekuensi, misalkan kerjanya dia di mana, misalkan nantinya target kita mau di mana. Saya mau 2000 sampai 20.000. Oke, bunyikan 1500. Dia bunyi nggak? Oke, nggak bunyi ya, berarti dia nggak bisa kerja di sana. Bunyikan 1800 mulai bunyi. 2000 udah kencang. Naik sampai 16.000, terus lagi 17.000 udah nggak kedengaran. Berarti dia itu ya sekitar itu frekuensinya. Nah, ya itu kita nanti kerjakan ya harus di sana. Berarti 1800, kalau saya pakai 2000 itu udah aman. Ternyata 16.000 bunyi tapi udah mulai pelan, 17.000 udah nggak bunyi. Berarti ambil di 15.000-nya. Itu yang aman. Sehingga crossover teman-teman benar-benar sesuai dengan dari speaker tersebut. Nah, jadi kita harus mengerjakan sesuai dengan porsinya. Seperti itu. Jangan mengerjakan. Teman-teman dikasih pekerjaan, misalkan kalau di analogian teman-teman misalkan bekerja sebagai sound engineer, nah, gitu. Tiba-tiba teman-teman dikasih pekerjaan arsitektur bangunan. Teman-teman katanya jenengan engineer, atau katanya mas seorang engineer, nah, saya butuh arsitektur misalkan. Mas kan berpengalaman dalam bidang teknik ya katanya, walaupun teknik audio, ternyata ini teknik bangunan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mendesain asal-asal, ya bisa aja rumah itu akhirnya menjadi roboh. Nah, karena apa? Ya itu sama ketika kita memilih suatu crossover tidak sesuai. Sebagai analoginya seperti itu. Itu contoh crossover. Berikutnya adalah yang kita bahas, memboosting mengenai EQ berlebihan. Kenapa EQ berlebihan ini menjadi penting? Penting sekali teman-teman. Contoh, EQ itu ya kita sudah bergelut dengan equalizer ya. Equalizer itu banyak sekali. Nah, banyak yang memboosting itu berlebihan dan tidak pada porsinya. Contoh, saya mempunyai sebuah Twitter. Ternyata Twitter saya itu ya maksimal berhenti sampai dengan 15 kilo.
frekuensi 15 kilo atas tidak bunyi. Nah, ternyata ada orang yang menginginkan bunyi di sana, akhirnya di boosting lah. Ya 16-17 kilo masih bunyi tapi sudah sangat pelan. Nah, akhirnya teman-teman di boosting di sana 17 supaya super Twitternya keluar di boosting dengan sangat tinggi sekali. Akhirnya apa? Ya putus gitu lah teman-teman. Nah, kenapa kok bisa putus? Ya karena bukan, ya ini sudah equalizer berlebihan bukan pada porsinya, sehingga apa? Ya putus speakernya. Oke. Nah terus kalau masalah seperti ini bagaimana solusinya? Ya teman-teman kembali lagi, coba cek dulu Twitternya bisa kerja di sana atau tidak. Misalkan, atau jangan-jangan ini masalah ini di hornnya, karena hornnya tidak sesuai atau terus malah menyebabkan cancel di hilangnya di frekuensi tinggi. Ada. Jadi teman-teman kalau memilih horn itu ya jangan sembarangan juga gitu loh. Jadi horn itu bisa menaikkan di frekuensi tertentu, bisa menghilangkan di frekuensi tertentu, atau bahkan yang bagus ya bisa balance seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi teman-teman harus menggunakan equalizer bijak. Bijaknya bagaimana? Ketika speaker itu tidak bunyi, ya udah berarti yang bermasalah antara speakernya atau hornnya. Kalau di Twitter ya misalkan ya. Jadi teman-teman harus menganalisis. Ternyata oh ini memang speakernya nggak bunyi, ya udah ganti speakernya. Kalau menginginkan seperti itu, oh ternyata hornnya nggak sesuai nih. Kalau ditembak Twitternya aja bagus kok, masa horn jadi nggak bagus, ya ganti dengan horn yang lain seperti itu. Jadi bisa aja misalkan ternyata faktor yang lain, entah kabelnya itu juga bisa. Jadi ya pengaruh kabel listrik dengan kabel speaker itu berpengaruh. Nanti saya bahas di edisi terakhir. Oke, seperti itu. Berikutnya kita membahas mengenai penyebab speaker terbakar di poin ketiga, box speaker. Nah, kenapa box speaker itu bisa pengaruh?